semua sudah terpasang logo Kris semuanya Iya, ya. jadi memudahkan, tidak ada alasan kalau tidak bawa uang cash. Betul, nggak bawa dompet, nggak bawa uang cash tidak jadi alasan. Baik, terus juga nanti kita akan ada bagi-bagi hadiah juga di sini Oke, ya. nah mic-nya. Mic-nya Oke, kesana di sini aja. juga ada tentunya. Cek. Pemilik
Want zo koud was hadden wij toch nooit gedacht. Maar ernstig was het eten, nog erger dan op reis. Aardappelen, vlees en groenten en suiker op de rijst. Na, 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 na. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei. Wat sambal en wat kroepoe en een goed glas bier erbij. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei. Wat sambal en wat kroepoe en een goed glas bier erbij. Die reikt u in wezen de hand. Want hij is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goedenavond Kota Baru. Selamat malam Kota Baru. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah malam hari ini. Luar biasa sekali ya Febri, dan tentunya di suasana yang sangat masa kolonial ini izinkan kami berdua Dengan Menir Febri di sini. dan saya Miss Nadia di sini yang akan menemani Tuan dan Nyonya di malam hari ini, tentunya di sebuah perhelatan yang luar biasa. Sekali Ya. lagi untuk menambah hangat malam hari ini, kita boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk malam hari ini. Baik Febri, sebelumnya izinkan Miss Nadia untuk menyapa Tuan dan Nyonya yang istimewa di malam hari ini. Yang terhormat penjabat Wali Kota Yogyakarta Bapak Sumadi SHMH. Selamat datang Bapak.
Kemudian yang terhormat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Insinyur Aman Yuryadijaya Insinyur Aman Yuryadijaya MM. Selamat malam Bapak. Kemudian yang terhormat Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Ibu Manggar Sari Ayuwati SSMA. Selamat malam Ibu. Dan Kapolresta Yogyakarta Bapak Kombes Polisi Saiful Anwar SOS SIK MH atau yang mewakili. Kami ucapkan juga selamat malam kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ibu Yeti Martanti SSMM, yang tentunya kami ucapkan selamat malam kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono SSMM, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Bapak Wahyu Hendratmoko SEMM. Tentunya selamat datang juga kepada Bapak Asisten Perekonomian Kota Yogyakarta, Bapak Kadri Renggono. Selamat malam Bapak. Dan tentunya untuk semua kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dan Tuan Nyonya semua yang berbahagia di malam hari ini. Luar biasa hari ini tentunya hujan tadi sudah turun. Bahwa tentunya alam pun merestui malam hari ini tentunya di acara yang luar biasa bersama pemerintah Kota Yogyakarta di Goedenavond Kota Baru. Selamat malam Kota Baru adalah salah satu cara dari pemerintah Kota Yogyakarta bergandengan tangan dengan seluruh pemangku kepentingan di kawasan cagar budaya Kota Baru untuk kemudian memperkenalkan dan memberikan alternatif wisata malam di Kota Yogyakarta. Oke, Mrs. Anggi, jadi sepertinya kalau seluruh wisatawan ataupun tamu yang hadir di Yogyakarta sudah tidak bingung lagi. Kalau mau wisata malam langsung saja menuju kemana? Langsung saja ke Kota Baru, karena Wow. Kota Baru ini berbeda dari wilayah-wilayah lain di Kota Yogyakarta. Lihat kita berdua, Wow. ini bukan hantu-hantu masa lalu yang dihidupkan ya. Apalagi tentunya Tuan dan Nyonya malam hari ini terima kasih sudah menggunakan dress code. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ini adalah dress code-nya dari para pejabat mandor dari pabrik gula. Oke. Yang dulu juga tinggal di kawasan Kota Baru. Dan setiap habis panen, Febri, mereka mengadakan pasar malam seperti ini. Pasar malam seperti ini Luar dan ini biasa. dihadirkan tentunya bersama pemerintah Kota Yogyakarta. Dan tentunya untuk lebih jelasnya lagi, siapa saja yang bekerja sama, siapa saja yang kemudian mewujudkan impian-impian untuk bisa memperkenalkan kawasan cagar budaya Kota Baru ini sebagai sesuatu yang baru, langsung saja akan kami minta perkenan kepada beliau yang terhormat, Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta untuk menyampaikan laporan kegiatan di malam hari ini. Kepada beliau, Ibu Yeti Martanti SSMM, disilakan. Please. De geschiedenis ingegaan. Indië, ons Indië, verwerp niet dit woord. Het is een betuiging van trouw. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, yang saya hormati Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Ibu Manggar, yang saya hormati Bapak Asisten Perekonomian, kemudian juga seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, kemudian juga pimpinan dari Tribun Yogyakarta dan juga seluruh forum komunikasi Kota Baru dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini yang sangat luar biasa cerah. Alhamdulillah Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia dalam acara Goedenavond Kota Baru menandai titik awal dari upaya pemerintah Kota Yogyakarta bersama-sama dengan seluruh pemangku stakeholders yang ada di kawasan cagar budaya Kota Baru untuk mengangkat branding Kota Baru sebagai kawasan cagar budaya yang memiliki
nilai-nilai kesejarahan dan budaya dengan karakteristik dan keunikan yang berbeda dengan kawasan lainnya. Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami haturkan bahwa kawasan cagar budaya Kota Baru memiliki keunikan dalam hal arsitektural, bangunan yang didominasi dengan gaya arsitek kolonial Indis. Dengan tata ruang kota berkonsep Garden City yang mengadopsi konsep-konsep hunian di Eropa. Saat ini tercatat tidak kurang dari 60 bangunan cagar budaya di kawasan cagar budaya Kota Baru yang sebagian diantaranya difungsikan sebagai museum, gedung perkantoran, dan tempat ibadah. Perlu kami haturkan juga Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan Bapak Ibu melihat potensi heritage di kawasan cagar budaya Kota Baru, maka diperlukan adanya upaya pengenalan tentang eksistensi Kota Baru sebagai usaha dalam pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya ini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian ini melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berbasis budaya di kawasan ini. Di samping itu, penyelenggaraan atraksi budaya menjadi strategi dalam mengangkat branding Kota Baru sebagai destinasi pariwisata alternatif yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk mendukung tujuan tersebut telah dirumuskan sebuah tata kelola atau manajemen yang difungsikan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kota Baru agar selaras dengan ikon Kota Baru dan regulasi perlindungan cagar budaya di kawasan tersebut. Selain itu telah dibentuk Forum Komunikasi Kota Baru yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, non-pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, lembaga kesehatan, dan lembaga budaya non-pemerintah. Forum Komunikasi Kota Baru menjadi mitra pemerintah dalam merangkul seluruh pemangku kepentingan di kawasan cagar budaya Kota Baru dalam rangka menjalin interaksi, kolaborasi, dan jejaring guna mengoptimalkan pemanfaatan dan promosi kawasan cagar budaya Kota Baru. Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta juga perlu kami sampaikan bahwa Forum Komunikasi Kota Baru sudah menginventarisir kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan selama tahun 2023 dalam bentuk yang kami publikasikan sebagai kalender event Kota Baru tahun 2023. Akhirnya bersamaan dengan acara Goedenavond Kota Baru, kami mohon perkenan Bapak Penjabat Wali Kota untuk mengukuhkan Forum Komunikasi Kota Baru sebagai simbol diawali rangkaian City Branding Yogyakarta melalui kawasan cagar budaya Kota Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeti Martanti SOS MM, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta. Baik, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, tentunya kami akan menyapa terlebih dahulu satu lagi Tuan dan Nyonya yang telah hadir di malam hari ini. Kepada beliau yang terhormat Pimpinan BPD DIY Cabang Senopati Bapak Suroso, selamat malam Bapak. Kemudian Ibu PJ Wali Kota Ibu Suni Fatma. Selamat malam Ibu. Dan tentunya setelah tadi kita mendengarkan laporan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta dan memohon perkenan dari Bapak PJ Wali Kota untuk mengukuhkan Forum Komunikasi Kota Baru, ini saatnya kita akan membacakan SK dari pembentukan Forum Komunikasi Kota Baru. Benar sekali Nadia, dan tentunya juga mengingatkan kepada seluruh penonton bahwa malam hari ini kita akan bersama-sama juga live bersama di official YouTube dari Tribun Jogja. Pembacaan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta nomor 188 garis miring 90 garis miring SK titik dinas garis miring 2023
tentang pembentukan Forum Komunikasi Kota Baru Kota Yogyakarta tahun 2023 sampai dengan 2028. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta tentang pembentukan Forum Komunikasi Kota Baru Kota Yogyakarta tahun 2023 sampai dengan 2028 dan seterusnya. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan wali kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta. Kelima, keputusan ini berlaku selama 5 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya atau apabila ada perubahan pada nama anggota atau kelembagaan. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2023, Kepala Yeti Martanti SOS MM ditandatangani dan berstempel. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta nomor 188 garis miring 90 garis miring SK Dinas garis miring 2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang pembentukan Forum Komunikasi Kota Baru Kota Yogyakarta tahun 2023 sampai dengan 2028. Susunan personalia Forum Komunikasi Kota Baru Kota Yogyakarta tahun 2023 sampai dengan 2028. 1. Insinyur Aman Yuryadijaya MM, Ketua. 2. Nimade Purnamasari, Wakil Ketua. 3. Wahyu Hendrat Moko SEMM, Sekretaris. 4. Danang Purwoko R, Wakil Sekretaris. Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya nomor 5, Dr. Ing Wiyatiningsih ST.MT. 6. Setyo Budi Prabowo, Ketua Divisi Perlindungan. 7. Joko Catur, Ketua Divisi Pemasaran. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2023, Kepala Yeti Martanti SOS MM ditandatangani dan berstempel. Pembacaan SK selesai. Untuk itu kami mohon perkenan Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Bapak Sumadi SHMH untuk berkenan mengukuhkan para pengurus Forum Komunikasi Kota Baru. Awas jangan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian akan kami kukuhkan sebagai pengurus Forum Komunikasi Kota Baru Kota Yogyakarta periode 2023-2028. Apakah Bapak Ibu sekalian bersedia? Selanjutnya kami mintakan perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 17 Maret tahun 2023, saya penjabat Wali Kota Yogyakarta dengan ini resmi mengukuhkan Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus Forum Komunikasi Kota Baru Kota Yogyakarta periode 2023-2028. Kami percaya bahwa Bapak Ibu sekalian akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada Bapak Ibu sekalian dalam mengemban tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta telah mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi Kota Baru. Kami mohon perkenan Bapak untuk tetap tinggal di tempat untuk setelah ini memberikan sambutan pada acara Good Vanon Kota Baru dan juga sekaligus akan melaunching kegiatan di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Pak Aman Suryadjaja, yang saya hormati Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan, yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian dari OPD se-Kota Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Kepala Cabang BPD Kota Yogyakarta, Pak Suroso, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, pimpinan lembaga pendidikan, pimpinan media, pemerhati budaya, seni dan pariwisata kawasan Kota Baru, yang tidak lupa pula saya sampaikan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Ibu Manggar Sari Ayuwati, serta Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah malam hari ini dalam suasana terang, karena baru saja kita diberi nikmat tadi diguyur hujan, yang itu pertanda bahwa semoga acara malam hari ini selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini acara Goeden Avond Kota Baru, atau dalam bahasa Belandanya Selamat Malam Kota Baru. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian dari komunitas ekosistem kawasan cagar budaya Heritage Kota Baru, dari berbagai macam unsur pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi menjadi inti penggerak dari Forum Komunikasi Kota Baru Kota Yogyakarta pada periode 2023-2028 yang alhamdulillah baru saja dikukuhkan pada beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kawasan Kota Baru telah dikenal sejak zaman sebelum kemerdekaan, dan kawasan ini telah tumbuh menjadi kawasan heritage yang unik dengan gedung-gedung bangunan yang bernuansa Indis atau kolonial dengan segala macam daya tariknya. Saat telah banyak tempat-tempat usaha kreatif seni budaya untuk remaja, area bisnis, tematik seperti fashion, merchandise, coffee shop, area pendidikan, museum, perkantoran ala Hindia Belanda, area ekonomi kreatif, wisata kuliner, wisata minat khusus, dan sebagainya. Dahulu, tonggak perkembangan Kota Baru tidak terlepas dari adanya hubungan interaksi yang terjadi antara Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat serta para pribumi pada masa tahun 1800-an dengan golongan warga Eropa dari berbagai bangsa yang datang ke Nusantara untuk berdagang, membentuk koloni, administrasi pemerintahan, serta juga menyebarkan pengaruh asing berupa peradaban beserta ritual keyakinannya. Bangsa Eropa membutuhkan kawasan tempat tinggal yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, pertamanan, serta rumah ibadah. Sehingga pemerintahan Hindia Belanda dengan regulasi Riksblad Sultan Yogyakarta nomor 12 tahun 2017 saat itu menetapkan kawasan New Wicks atau distrik baru
di sebelah timur Sungai Code atau Kali Code seluas lebih kurang 71 hektar ditetapkan sebagai kawasan khusus modern bagi orang-orang Eropa, Belanda. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya serta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 186 tahun 2011 di mana Kota Baru ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Maka kawasan cagar budaya Kota Baru memakai gaya arsitektur Indis atau kolonial. Kota Baru memiliki konsep Garden City yang menempatkan proporsi taman dan lahan terbuka dengan bangunan fasilitas gedung dan perumahan yang seimbang. Hal ini ditandai dengan banyaknya pohon perindang di bagian depan rumah dan di pinggir-pinggir jalan. Modernisasi kawasan Kota Baru pada saat dibangun membawa serta budaya kebersihan, kerapian, keasrian melalui fasilitas sanitasi air bersih dan jalan yang beraspal. Pemisahan klaster perumahan dengan fasilitas publik serta dilengkapinya fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan seperti sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu milestone peletak dasar pembangunan Yogyakarta sebagai kota modern sampai dengan saat ini. Selanjutnya, dengan diselenggarakannya event Hidden Event Kota Baru, diharapkan akan ada fungsi publikasi dan promosi pemasaran mengenai aktivitas budaya, seni, ekonomi, serta pariwisata Kota Baru di malam hari sebagai salah satu destinasi utama budaya dan wisata di Kota Yogyakarta. Demikian pula selanjutnya upaya sosialisasi pelestarian, penelitian, pengembangan pemetaan, serta optimalisasi kawasan Kota Baru dengan identitas kawasan heritage bernuansa Indisnya akan dapat diperkuat dengan dukungan peran serta dari berbagai pemangku kepentingan di dalam ekosistem kawasan cagar budaya Kota Baru. Kesemuanya itu ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta agar selalu adanya hal yang baru di Kota Yogyakarta. Sehingga wisatawan, pelancong akan selalu datang ke Yogyakarta karena banyaknya event-event dengan ciri khas yang selalu ngangenin. Diharapkan tingkat kunjungan wisatawan selalu meningkat. Angka masa tinggal wisatawan yang saat ini baru rata-rata 1,7 hari length stay-nya juga akan meningkat dan sebagainya diikuti dengan pertumbuhan ekonominya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini juga kita akan melaunching kalender event Kota Baru yang merupakan kaleidoskop rangkuman rangkaian event yang selalu akan ada setiap bulannya selama dalam 1 tahun penuh. Dalam rangka memeriahkan suasana malam nan syahdu ini, kawasan Kota Baru sebagai ikon utama kawasan budaya dan wisata Kota Yogyakarta. Kiranya demikian yang kami sampaikan, dan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini kita akan melaksanakan launching calendar of event kawasan cagar budaya Kota Baru, Golden Event Kota Baru. Selamat malam Kota Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada penjabat Wali Kota Yogyakarta, Bapak Sumadi SHMH, tentunya untuk berkenan di tempat, karena saat lagi kita akan secara simbolis untuk melaunching tentunya Golden Event Kota Baru. Kami juga mengundang tentunya untuk bisa mendampingi Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Insinyur Aman Yuriadi Jaya MM, dan juga kami mengundang untuk bisa mendampingi Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Ibu Manggarsari Ayuwati SSMA. Dimohon berkenan untuk mendampingi Bapak PJ Wali Kota, Ibu Yeti Martanti SOS MM selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kundoka Budayaan Kota Yogyakarta, Bapak Kadri Renggono, Asisten Pembangunan dan Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, kemudian Bapak Tri Hastono, Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta, dan Bapak Wahyu Hendrat Moko
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, Tuan dan Nyonya, sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan yang meriah. Jadi nanti kita bersama-sama secara simbolis akan menekan tombol, di mana malam hari ini kita akan melaunching ya. Mohon izin Bapak untuk, oke baik ya, kita akan hitung mundur bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan ini, Goedenavond Kota Baru resmi dimulai sebagai soft launching branding kawasan cagar budaya Kota Baru. Selamat malam Kota Baru. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali malam hari ini. Inilah dia Goedenavond Kota Baru. Dan mulai hari ini semua kegiatan di kawasan cagar budaya Kota Baru harus semua yang berbau Indis, kolonial dan juga sesuai dengan warisan budaya yang ada di kawasan cagar budaya Kota Baru. Luar biasa sekali dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia di acara dan kesempatan malam hari ini. Die reikt u in wezen de hand. Want hij is de gastheer en u bent zijn gast. In het oude vertrouwde land. Dan reist Baik tentunya Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tepuk tangan sekali lagi. Dan kami persilahkan tentunya untuk bisa menikmati Goedenavond Kota Baru. Selamat malam Kota Baru. Oke, inilah dia tentunya kita menyaksikan pawai Goedenavond Kota Baru. Kita harus minggir, nanti saya ditembak. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi. Het is een betuiging van trouw. Wij duiden daarmee geen bezit aan, alleen een hartekreet uitgaand naar jou. Oke, tentunya sekali lagi tentunya untuk Tuan dan Nyonya kami persilahkan untuk bisa menikmati Goedenavond Betul. Kota Baru. Karena sekali lagi ada banyak sekali tenan yang ada di Goedenavond Kota Baru ini. Ya. Bisa dilihat makanan-makanan yang juga Wow. apa ya istilahnya terpengaruh budaya Eropa yang Oke. kemudian bisa dicicipi. Ada juga tadi saya ngelihat limun. Ya. Itu yang sudah ditunggu-tunggu. Monggo silakan Monggo untuk silakan seluruh tamu-tamu kepada seluruh keistimewaan tamu Tuan dan undangan. Nyonya untuk bisa menikmati juga ada 360 video juga Oh, ya. betul, Langsung nanti. dikirim di handphone buat status malam hari Betul ini. sekali. Iya, silakan Bapak mohon izin untuk bisa menikmati Goedenavond Kota Baru dengan iringan tepuk tangan yang meriah malam hari ini. Luar biasa sekali ya. Iya, sembari kita akan melihat-lihat tentunya yang ada di tenan-tenan, di tenda-tenda yang ada di sana. Tentunya kita juga Ya. sembari akan melihat sebuah video dari Bapak Sandiaga Uno tentunya ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Selamat malam Kota Jogja, selamat malam Kota Baru. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah menginisiasi brand Kota Baru sebagai salah satu kawasan cagar budaya sekaligus destinasi wisata premium di Indonesia. Dalam memperkuat branding dan positioning destinasi wisata, kita harus secara harmonis membangun kolaborasi bersama dalam perkembangan teknologi yang kian pesat serta perubahan perilaku pasar yang sangat dinamis. Sebagai kota wisata yang berbasis budaya, Jogja selalu memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Selalu ada yang baru yang membuat rasa kangen untuk kembali ke Jogja. Melalui kegiatan event kreatif Goedenavond Kota Baru atau Selamat Malam Kota Baru, diharapkan dapat menjadi trigger bagi event-event lainnya untuk diselenggarakan di kawasan cagar budaya Kota Baru. Sehingga dapat
menjadi destinasi pilihan wisata malam yang menarik di kota Jogja, serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Yogyakarta. Bersama Jaga Indonesia, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, tentunya banyak sekali tenan-tenan yang hadir malam hari ini. Tentunya Bapak Ibu mohon izin karena kita batasi dulu untuk sampai wilayah ini. Karena nantinya kita sesaat lagi kita akan Swiss Bell Hotel, Santika Hotel, Dan Balai. tentunya Febri, Ya. terima kasih juga kepada Balai Bebakaran, Vape Hotel, Alfamart, Kotago, The Monaco, Pizza Hut, Gramedia, Nox, dan Karma Villa. Luar biasa sekali, banyak sekali tentunya sponsor yang mendukung acara hari ini. Dan juga Mrs. Nadia, ada juga tentunya ini adalah dukungan yang luar biasa dari pemerintah kota Yogyakarta dan juga Tuan dan Nyonya. Yo, luar biasa sekali dan sekali lagi sesaat lagi tentunya kita akan kembali ke panggung di timur untuk bisa mengikuti dialog nasional, Febri ya. Benar sekali karena sudah ditunggu banyak penonton Mrs. Nadia. Karena nantinya langsung akan kami mengundang moderator kita yang langsung akan membersamai acara dialog nasional pada malam hari ini. Kami langsung mengundang tentunya kepada moderator kita, Mas Krisna, dipersilakan untuk bisa bergabung menuju ke tempat karena memang sudah ditunggu teman-teman dari seluruh tuan dan nyonya yang langsung menyaksikan kita di kanal YouTube Tribun Jogja. Silakan tentunya kepada moderator kita, luar biasa Goedenavond Kota Baru, Mas Krisna. Oke. Udah pakai kabel, saya di bawah soalnya.
Silakan moderator kita, Goedenavond Mas Krishna. Goedenavond. Luar biasa, kami serahkan untuk dialog nasional pada malam hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Sinyo Febri. Selamat malam para hadirin tamu undangan, pimpinan OPD dan terutama Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta. Selama 1 jam ke depan kita akan mendengar secara langsung penjelasan tentang apa yang akan dilakukan terhadap Kota Baru yang malam ini sudah dicanangkan, sudah di launching, dan kita akan mendengar dari para narasumber yang sangat berkompeten. Yang pertama saya undang Bapak Insinyur Aman, Sekda Kota Yogyakarta, kemudian Ibu Manggar silahkan naik ke panggung, dan juga Bapak Ika Putra, dan satu lagi narasumber kita Mas Bagus, ya Mas Bagus Tikus, ini tenarnya itu ya, seorang pelaku industri kreatif. Ya. Silahkan monggo berempat minggah di panggung. Saya akan di bawah Pak, pemandunya Bapak Ibu, monggo silahkan. Monggo Mas Bagus. Baik, silakan di ujung. Malam ini saya merasa turut senang, dan dengan kostum seperti ini saya mencoba untuk ikut menciptakan atmosfer seperti yang diinginkan saat kita ingin mengoptimalkan Kota Baru sebagai destinasi malam di Kota Jogja. Nah, setelah saya sapa para hadirin yang ada di tempat ini, saya akan menyapa dulu para pemirsa yang melihat event ini lewat tayangan live di YouTube jaringan Tribun atau Tribun All Network. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Malam ini kami akan berbincang-bincang tentang apa itu Kota Baru, mengapa Kota Baru, dan Anda yang ada di luar Yogyakarta silahkan nanti datang ke Yogyakarta dan jangan lupa kunjungi kawasan Kota Baru. Baik, langsung tanpa membuang waktu, pertama kepada Pak Aman ya, sebagai Ketua Forum Komunikasi Kota Baru. Pak Aman, ini Kota Baru mau diapakan, mau dikemanakan, dan apa langkah-langkah terdekat yang akan dilakukan terhadap Kota Baru yang dijadikan sebagai satu andalan destinasi wisata malam Kota Yogyakarta. Pak Aman, monggo waktunya silakan. Jadi saya bagian dari Forum Komunikasi Kota Baru dari unsur pemerintah. Jadi kita ini memang membentuk Forum Komunikasi Kota Baru ini terdiri dari banyak unsur, salah satunya dari pemerintah Kota Yogyakarta. Agar apa? Agar sistema koordinasi dan pembangunan ekosistemnya itu akan menjadi lebih kuat karena unsurnya semakin luas dan merupakan bagian pelaku-pelaku langsung yang ada di kawasan ini. Itu yang pertama kami ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, kita memang berkeinginan bahwa Yogyakarta ini, Kota Yogyakarta ini membutuhkan penguatan magnet kota, dan kita menemukan satu kondisi yang memang menguntungkan bagi Kota Yogyakarta adalah kawasan cagar budaya Kota Baru. Nanti beliau-beliau ini, Pak Ika Putra maupun Bu Manggar, akan bisa menjelaskan sesungguhnya seperti apa Kota Baru, tetapi kami berkeyakinan bahwa Kota Baru adalah satu penanda budaya yang bisa kita angkat sebagai magnet dan kekuatan Kota Yogyakarta. Lebih-lebih ini menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya untuk menggerakkan ekonomi Yogyakarta dari sisi pariwisata. Dan oleh karenanya kita benar-benar ingin menggarap ini, termasuk membuat branding Kota Baru sebagai aktivitas malamnya Jogja. Ini adalah bagian cara kita memasarkan Kota Baru.
Jadi kota baru ini mengandung aspek penataan kota, mengandung aspek penanda budaya, tetapi juga mengandung aspek daya saing pariwisata dengan skematik pemasaran yang kita kemas sedemikian rupa. Dan ini bukan hanya pekerjaan pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi bagian dari keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Kira-kira itu awalnya. Sebagian kawasan di Kota Baru ini, bangunan-bangunannya wajah depan atau fasadnya sudah memperlihatkan ciri khas bangunan Indis begitu ya, heritage begitu. Masih ke Pak Aman ini. Pak, bagaimana dengan sebagian yang sudah agak berubah wajah? Nanti mau digimanain gitu kira-kira ya. Semoga Pak Aman. Ya, jadi kita mengatakan bahwa tadi kami berbincang dengan Pak Ika Putra bahwa sesungguhnya penanda fisik di kawasan ini masih cukup terjaga ya Pak Ika Putra. Ya. Artinya kalaupun ada beberapa bagian yang perlu kita kuatkan, maka forum komunikasi Kota Baru yang di dalamnya mengandung pelaku-pelaku yang hadir di ekosistem ini, maka kita akan berharap ada upaya-upaya yang lebih besar untuk kemudian menguatkan, dalam tanda petik, melakukan penyelarasan kembali terhadap konsep Kota Baru yang lebih punya karakter ya tadi, karakter permukiman yang ditata dan direncanakan sedemikian rupa sejak zaman dahulu, sekaligus sebagai penanda budaya yang luar biasa, dan tidak hanya untuk kepentingan Kota Jogja, tapi juga kepentingan yang lebih luas, karena positioning Kota Baru ini lebih kuat. Nanti Pak Ika Putra yang akan menjelaskan seperti itu. Baik, berarti langsung ke Dr. Ika Putra, MSc, PhD. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Pak Ika Putra. Pak, Kota Baru ini mungkin bisa digambarkan secara ringkas begitu ya, sejarahnya, bagaimana desainnya, apakah ini memang direncanakan untuk hunian khusus tertentu begitu atau bagaimana? Ini kan sebagai ahli di perencanaan kota, saya yakin sangat paham sekali. Pak, kita minta dijelaskan tentang itu Pak, supaya kita semua paham, yang ada di sini maupun yang sedang menonton tayangan live ini. Silakan Pak Ika. Masih saya koreksi, selain Kepala Pustral sebenarnya saya itu ada di Laboratorium History, Theory, Conservation of Architecture and Urban Design. Jadi ada dua di situ, sehingga kalau ada transportasinya pasti ada hubungannya, tetapi pada prinsipnya seperti itu. Nah, kalau tadi disebutkan sebenarnya Kota Baru itu tidak hanya yang sering dilihat adalah bangunan-bangunan kuno yang keren. Bukan hanya itu. Tapi Kota Baru adalah konsep kota modern yang kembangkan oleh namanya Ebenezer Howard di Eropa tahun 1908. Dan penerapannya itu pada generasi pertama yang dibangun 1908 sampai 1930 disebut generasi pertama Garden City. Nah, Garden City itu tidak hanya bangunan, tapi ada ide besar di situ adalah bahwa membuat kota di kawasan agricultural rural area seperti Kota Baru zaman dulu. Jadi kan jauh dari benteng nih. Dulu di kawasan rural area. Itu adalah konsep namanya desa kota atau town country. Nah, karena mempunyai kawasan yang relatif luas dibandingkan membangun di kota, maka bisa mengembangkan pola lebih dari sekedar bangunan kuno. Tapi kenapa muncul Kota Baru ini yang jadi masalah? Yang tidak banyak mengaku Garden City pada generasi berikutnya yang tidak dimulai seperti Kota Baru dan kota yang direncanakan oleh Ebenezer Howard pertama kali, yakni dikembangkan karena adanya revolusi industri yang sering disebut dengan IR, Industry Revolution 2.0, karena ditemukan mesin-mesin. Sekarang itu kita ada pada revolusi industri 4.0 dan 5.0, ada drone dan sebagainya. Nah, karena itu ditemukan mesin-mesin, muncullah pabrik-pabrik. Seluruh dunia termasuk Yogyakarta. Nah, ini hebatnya. Salah satu pabrik yang sangat keren di zaman itu adalah pabrik gula, di mana Indonesia ada 250 sampai 300 yang menghasilkan
produksi gula nomor 2 setelah Kuba di Indonesia, jadi makanya Bu Manggar mau dikoreksi. Dan di Jogja ada 22. Nah, karena itulah Ebenezer Howard mengatakan dibutuhkanlah rumah-rumah untuk para pekerja yang berkualitas. Maka dia sebut dengan Garden City. Sebenarnya untuk itu. Nah, Jogja ternyata iya, karena ada dua-dua itu. Nah, sehingga muncullah ini. Kalau polanya, pola kota itu justru yang mirip dengan konsepnya ada boulevard. Kita lihat ada jalan Suroto ya. Suroto. Boulevardnya muncul di beberapa tempat. Itu yang tidak boleh hilang. Selain bangunan-bangunan yang keren tadi. Yang kedua adalah, ini yang nanti mohon dikoreksi Bu Manggar. Dalam konsep Garden City ada pusat yang namanya Kridosono. Sayangnya ini tidak seperti di Eropa, mesti harus direvitalisasi. Bisakah kita mengembangkan pusat kotanya ini yang di situ ada gereja, di situ ada sekolah, sekarang tambah masjid, itu kan berarti ada pembaruan yang luar biasa yang bisa dikembangkan sebagai pusat kota. Nanti ini bisa dikembangkan menjadi satu model revitalisasi Garden City yang belum lengkap. Tapi selebihnya adalah Persil plus garden dalam Persil itu, dan bangunan yang pada era tersebut adalah paling keren, paling modern. Nah, itulah yang disebut dengan indis tadi yang harus dipertahankan. Maka sebaiknya bicara Kota Baru tidak hanya rumah indis, tapi rumah indis plus rumah dan halamannya harus ada gardennya, pohon besarnya. Kota Baru yang harus mempertahankan boulevardnya dan fasilitas komplitnya. Ada sekolah, ada gereja, ada masjid. Kalau sekarang ada masjid pembaruan, dan Kridosono yang sekarang mestinya menjadi PR karena dalam satu perencanaan ini adalah perencanaan yang belum selesai kalau menurut saya. Bisakah kita membangun pusat kota ini menjadi, kalau di sana dulu disebut dengan satu Crystal Palace. Jadi kayak satu mall, tapi zaman dulu pakai kaca-kaca, di tengahnya adalah kayak greenhouse gitu, tapi itu mall. Belum selesai ya Pak? Belum selesai sebenarnya. Nah, jadi bukan lapangan sepak bola, tapi memang hijau gitu. Jadi secara fisik bangunannya ada Pak? Maksudnya yang Kridosono? Yang di luar, nggak ada. Oh, okay. Yang di luar ya? negeri konsepnya. Okay. Tapi konsepnya itu mirip betul. Boulevardnya juga melengkung, sementara yang didesain oleh Ebenezer Howard sendiri tidak melengkung malahan. Sesuai dengan yang dia desain. Ini yang luar biasa, sehingga Kota Baru adalah model yang hanya ada di Asia itu, kalau setahu saya ada 7. Ada di Jepang, Israel yang saya belum ketemu desainnya, kemudian Hong Kong. Saya yang Jepang udah mengunjungi persis seperti ini, lebarnya luas 93, ini kan 71 atau 73, mendekati. Tetapi di Indonesia yang di Asia itu ada 4. New Gondangdia di Jakarta, itu kota, ya? Itu Garden City juga. New Gondangdia, lalu Candi Baru Semarang. Malang adalah sama namanya Kota Baru Malang, dan kemudian Kota Baru Jogja. Hanya yang 3 didesain arsitek, ini didesain oleh PU-nya zaman dulu, karena Pemdanya sudah melek konsep modern yang luar biasa. Saya pikir ini Pak Aman. Jadi ini ala pemerintah ya. Ala pemerintah. Ala pemerintah. Jadi kalau pemerintah seperti Pak Aman dan kawan-kawan ini luar biasa karena sudah melihat menjadi satu ini, sehingga menurut saya tidak hanya sekedar para arsitek tapi bersatu dengan Pemdanya yang memang memiliki knowledge yang luar biasa, sehingga Kota Baru adalah knowledge tentang kota modern yang disebut dengan Garden City, dan hanya di Asia ada sedikit dan satunya di Jogja. Sehingga betul sekali Pak, ini harus disengkuyung, disengker dengan konteks yang mestinya ke depan harus sesuai. Karena branding itu bicara ekonomi dulu sekarang mesti berubah. Kira-kira ngaten Mas? Oke. Pak, kalau ke depan ini ya, tadi sudah sempat disinggung juga soal wajah depan, kan tidak hanya fisik begitu ya, meliputi konsep dan sebagainya. Nah, apa yang kira-kira ini harus dilakukan dalam jangka pendek ya? Kalau yang pertama adalah sepakat bersama apa atau memahami bersama apa yang sebenarnya menjadi ciri-ciri Garden City. Satu pasti kota taman. Kota taman tanpa pohon nggak mungkin. Iya. Maka yang pertama sekali, apakah
rumah-rumah persil tadi itu masih mempertahankan pohonnya atau tidak. Nah itu kan gampang. Soal vegetasi ya. Soal vegetasi dulu. Tapi yang boulevard tetap dijaga dulu gitu kan. Kalau ini yang rumah, karena yang paling sulit di dalam preservasi adalah dari versi yang jumlahnya lebih banyak dan itu dimiliki pribadi-pribadi. Nah sehingga disinilah kita bersama sepakat karena masyarakatnya akan tergabung dalam Kota Baru apa tadi Pak ya? Forum komunikasi, insya Allah bisa. Amin. Insya Allah bisa. Maka kalau menurut saya memahami dulu knowledge of Garden City yang bukan saja warisan nasional tapi warisan dunia. Hampir seperti Borobudur. Tapi modern kalau itu klasik. Ini warisan dunia modern loh Pak. Ini warisan, jadi kereta api juga Indonesia sama. Itu warisan termasuk Lempuyangan ya. Lempuyangan. Stasiun Pak ya. Salah satu prinsip Garden City adalah adanya akses dulu kereta api dan kemudian muncul Garden City. Termasuk di Letchworth yang dulunya itu adalah yang pertama di dunia yang didesain oleh konseptor sendiri Ebenezer Howard. Ya, sehingga Kota Baru Malang dekat juga dengan stasiun. Gondang Dia, New Gondang Dia juga ada. Hanya satu yang tidak adalah di Semarang. Candi Baru karena di menanjak di atas. Tapi tetap saja di tempat para pejabat pabrik. Baik, sebelum ke Bu Manggar, Pak Aman ada yang mau ditambahkan Pak dari tadi yang disampaikan Pak Ika tadi? Ya, saya kira semakin jelas bahwa mengangkat Kota Baru ini bukan urusan Kota Jogja, ini adalah sesuatu yang sangat punya nilai dari sisi dunia ya, dari sisi dunia itu satu. Dan yang kedua kita sangat meyakini bahwa Kota Baru ini adalah soal urusan peradaban, soal urusan peradaban artinya bahwa ini penggambaran peradaban di masa modern, di soal revolusi industri. Ini jadi satu hal yang sangat luar biasa bahwa dari sini menunjukkan bahwa revolusi industri tergambarkan dan dengan adanya kebutuhan untuk menghadirkan Kota Baru. Dan yang ketiga tadi yang disampaikan Pak Ika Putra, tentu menjadi komitmen bareng ini di forum komunikasi untuk menyepakati aspek-aspek apa, tahapan-tahapan apa yang mesti didahulukan. Dan salah satu catatan beliau ini adalah soal vegetasi, ini kita catat sebagai bab yang penting begitu. Baik, berikutnya ini ke Bu Manggar sebagai pemangku pelestarian budaya ya. Jadi Bu Manggar nama lengkapnya Ibu Manggar Sari Ayuwati, SSMA adalah Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 area DIY Jateng. Ya, jadi dulu saya mengenalnya BPCB Bu, ada BPCB di Jogja, ada di Jawa Tengah, ya gitu. Kemudian ada Balar juga, kalau sekarang kayaknya nyatu ya Bu ya? Iya. Baik, Bu Manggar, karena ini tadi Pak Ika sudah menjelaskan tidak hanya semata fisik soal bangunan ya, tapi bagaimanapun juga otoritas di Balai Pelestarian pasti akan sangat berkepentingan dengan pelestarian bangunan secara fisik. Nah, ini Pemkot Jogja punya gawe yang sangat bagus ya, punya prospek jangka panjang karena akan intensif untuk menggarap kawasan. Bu Manggar bisa memberikan pencerahan lah kepada kita semua. Kira-kira dari segi Bu Manggar juga seorang arkeolog juga gitu ya. Jadi dari sisi itu bagaimana langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Pemkot Jogja, Forum Komunikasi Kota Baru dan para stakeholder di kawasan ini. Bu Manggar silahkan Bu Manggar. Matur nuwun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita mendengar Kota Baru, itu yang langsung terbayang, terutama saya, ini adalah suasana yang teduh, damai, dengan bangunan-bangunan yang besar, terus halamannya luas, banyak pohon-pohon, nah seperti itu. Nah inilah yang sebenarnya harus dilestarikan ya, memori-memori kolektif semacam ini, ya inilah yang sebenarnya itu nanti akan memperkuat nilai kawasan. Nah bagaimana kita mau melestarikan, ujung tombaknya memang pelestarian ini ya, pelestarian baik pelestarian bangunannya,
baik pelestarian kawasannya. Nah, bagaimana kita menuju ke pelestarian itu? Paling tidak yang diperlukan yang pertama adalah kesadaran, ya, kesadaran oleh terutama di dalam kawasan Kota Baru sendiri. Kemudian itu harus didukung dengan regulasi, ya, regulasi yang mumpuni, yang saling bersinergi, saling berkolaborasi antar pemangku kepentingan. Seperti penjelasan tadi sampaikan bahwa mungkin mayoritas ya bangunan di sini masih asli gitu, masih nuansa Indis dengan limasan-limasan tinggi begitu. Tapi untuk bangunan-bangunan yang dibangun baru, tapi ternyata banyak juga yang tidak sesuai dengan karakter kawasan. Nah, inilah sebenarnya harus ada evaluasi dalam perizinan ya, dalam mau orang itu mau melakukan revitalisasi bangunan, mau memugar bangunannya itu kan harus ada izin. Nah, sebenarnya disinilah kuncinya. Dalam perizinan tadi kan harus ada advice planningnya, apa yang harus kami lakukan. Nah, inilah kuncinya. Jadi di sini penguatan regulasi itu yang harus kita tekankan. Misalnya kalau sampai saat ini masih diizinkan ya bangunan-bangunan itu tinggi sekali, misalnya sampai 15-20 meter begitu. Tapi apakah kalau kita berkomitmen mau melestarikan Kota Baru, apakah layak aturan ini diberlakukan ke masa yang akan datang? Nah, inilah perlunya evaluasi. Apalagi sekarang ada forumnya, Forum Pelestarian Kota Baru, di mana ada unsur pemerintah di dalamnya ya, yang merupakan pengendali. Nah, ini saya pikir ini suatu langkah awal yang sangat strategis, di mana nanti berbagai pihak itu akan berkolaborasi di sini, bisa menjadi pengawas, bisa menjadi pelaku, ya, bisa menjadi pengarah juga gitu. Nanti forum inilah yang saya pikir bisa menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk pelestarian kawasan Kota Baru di masa yang akan datang. Nah, mungkin masih juga banyak yang berpikiran, alah wong tinggalane londo penjajah kok dilestarikan. Nah, banyak itu masih ada pemikiran-pemikiran semacam itu. Tapi jangan lupa yang mau kita lestarikan bukan nilai apa ya, rasa sedihnya ya, mungkin kenangan buruknya, bukan. Tapi adalah karya budaya yang luar biasa. Peradabannya ya, atau enggak peradabannya yang itu sudah teruji bahkan hingga ratusan tahun. Nah, ini kan masih bisa kita saksikan kemegahannya. Nah, inilah kita harus banyak belajar dari situ. Bukan semata-mata ini yang bikin Belanda, tapi dari situ kita bisa belajar arsitekturnya, teknologinya, cara hidup mungkin ya, adaptasi lingkungan. Banyak hal bisa kita pelajari di sini. Jadi inilah yang harus kita kembangkan ke depan ya. Pelestarian itu diawali dengan pelindungan dulu. Nah, jadi itu harus benar-benar kita perhatikan pelindungannya, jangan sampai terlalu banyak berubah karakter kawasan ini, rona kawasan jangan terlalu banyak berubah. Kalau sudah itu bisa kita kembangkan dan bisa kita manfaatkan. Ujungnya adalah itu, pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat begitu. Baik, jadi Forum Komunikasi Kota Baru akan menjadi katakanlah mitra yang strategis begitu, Bu Manggar. Betul, ini dan Pak Aman. Karena komunikasinya bisa langsung ya, karena stakeholder di situ dengan pelestari. Nah, baik, terima kasih Bu Manggar. Selanjutnya saya ke Mas Bagus Kresnawan nih. Mas Bagus Kresnawan atau Bagus Tikus. Ya, nama panggungnya ya. Ya, beliau adalah pelaku industri kreatif, konten kreator dan seterusnya. Nah, kita pengen mendengar, pengen melihat dari perspektif para pelaku industri kreatif tentang kawasan Kota Baru, karena ya bagaimanapun kita sering melihat ada mungkin syuting, ada foto prewed atau bikin konten-konten yang nuansa lalu gitu ya, masa lalu. Mas Bagus, gimana Mas Bagus? Ada pandangan, ada pendapat, ada saran, ada masukan, dan ada catatan apa Mas Bagus tentang rencana besar Pemkot Kota Jogja ini? Matur nuwun. Sebelumnya perkenalkan, saya sehari-hari sebagai content creator, saya juga fotografer, terutama di ruang publik, street photography gitu, dan saya bersama teman-teman ada komunitasnya fotografi ruang publik. Nah, ini sebenarnya merespon pada kebutuhan visual kami, Bapak Ibu gitu. Yang muda-muda ini tuh kalau di Jogja sukanya memang tempat-tempat yang
Terus kemudian estetik ya, bisa dibilang seperti itu. Tanpa mungkin mengetahui sejarahnya. Tadi saya juga disampaikan Pak Ika Putra tadi, itu jadi insight banyak buat nanti saya sampaikan juga ke teman-teman gitu. Nah, berdasarkan kebutuhan atas estetika visual tersebut, kita merasa kalau di Jogja selama ini kalau bikin konten atau menunjukkan kota Jogja selalu di Malioboro, di Tugu, di titik nol, seperti itu. Terus kemudian muncul keresahan dari kami yang tinggal di Jogja melihatnya sebagai suatu gejala yang ini kalau terus-terusan komunikasinya seperti ini, orang akan melihat Jogja itu sangat kecil gitu. Nah terus kemudian kami bergeser untuk mencari ruang-ruang publik lainnya gitu. Nah secara tidak disengaja karena memang kami bekerja berdasarkan insting Bapak Ibu. Jadi kalau
sana dan sebagainya. Oke. Ini duluan. Iya. Karena ini sendiri sudah idle. Ini salah satu contoh di tengah jalan. Ya. Tapi kalau itu tiap hari, branding itu tidak mungkin kalau tidak menghasilkan ekonomi tidak lestari. Nah, lestarinya minjem aja sebentar halaman yang kalau malam hari itu idle. Padahal di situ adalah halaman dari namanya dulu land use ya, tanah dan rumah. Nah, pekarangan landnya tadi itu diisi oleh kegiatan yang sekarang, sehingga orang berjalan ke situ. Di situ belakangnya kita tadi sudah ingatkan harus ada pohonnya, maka muncullah satu view yang baru di malam hari dengan kegiatan yang hidup, vitalitas yang baru, menghasilkan uang tanpa mengurangi apa yang di belakang disebut dengan kota baru. Itu sendiri sebagai Garden City. Itu contoh yang simpel, kesepakatan yang mungkin tidak terlalu lama asal salamin, tapi kita butuh banyak orang mikir. Content creator butuh apa? Bank bisa memberikan CSR, tapi harus diseleksi siapa yang punya proposal yang bagus dari anak-anak muda. Bisa saja di situ adalah art space, bukan hanya culinary space, art space. Orang bisa sketsa di situ, orang bisa ini semua. Jadi di Korea di sana ada tempat untuk bikin a new creative work seperti gerabah kecil, tapi di kota baru sini kalau nggak salah ada. Dikasihkanlah depan itu tiap malam ada kios yang buka tutupnya itu bisa hanya dalam waktu setengah jam sudah instant. Ini kalau pagi hari dibawa lagi keluar. Ini kan keren banget. Jadi intinya itu menghidupkan, Pak ya? Iya. Jadi ruang ini kan ruang urban yang punya karakteristik yang berbeda dengan Malioboro. Baik. Yang berbeda dengan Ciditiro. Saya berikan clue sendiri. Sagan itu juga keren. Tapi kenapa tidak disebut dengan Garden City? Karena dia bukan kota, hanya kompleks perumahan. Tidak ada pusat kotanya seperti Kridosono. Itu bedanya. Iya, baik. Jadi ini timbul inspirasi yang luar biasa dari Pak Ika. Semakin menggelora ini Pak Awan ini. Luar biasa. Baik, Bung Manggar, ada yang mau ditambahkan, Bu? Dari sisi pelestarian tentu saja, karena tadi ada kebutuhan konten kreator begini, gini. Silakan, Bu. Jadi namanya kalau kita bilang itu living ya, ini kalau bangunan itu living monument, tapi ini kan kawasan begitu yang dari dulu sampai sekarang itu masih hidup, ya, masih hidup berlangsung terus meskipun tentu saja ini akan berubah. Ekosistem pendukungnya itu berubah. Nah inilah yang harus pintar-pintarnya kita melakukan adaptasi begitu. Kalau dulu memang murni ini untuk tempat tinggal ya, komplek perumahan elit pada zamannya dengan fasilitas yang komplit, ada sport hall, ada rumah sakit, ada sekolah, kemudian sanitasi lingkungan bagus sekali. Jadi nggak mungkin banjir karena saya lihat selokan ya yang di belakang SMA 3 itu dalam sekali. Saya kecemplung itu nggak bisa naik gitu. Nah inilah kecerdasan teknologi pada masa lalu yang sudah bisa menghitung ya debit air kemudian dialirkan ke sungai begitu. Nah masyarakat pendukungnya ini yang selalu berubah. Bangunannya itu kita usahakan tetap seminimal mungkin ada perubahan. Namun karakter masyarakat pendukungnya yang berubah inilah yang harus kita kendalikan gitu. Nah kalau dalam memori kita, Kota Baru itu adalah suatu kota dengan Garden City ya, dengan tanaman-tanaman rindang, kemudian dengan boulevard yang dimana boulevard itu sebenarnya sarana untuk orang itu saling berinteraksi. Nah, saling berinteraksi di situ dengan suasana yang nyaman dan disitulah tempat kalau sekarang bisa kita terjemahkan disitulah berkumpulnya komunitas. Nah inilah ruang-ruang ini yang harus kita ciptakan di tengah-tengah Kota Baru. Kalau saya pulang kantor ya, terus terang kalau lewat sini itu sering sekali mendapat objek yang menarik gitu. Jadi ada yang cosplay, kemudian foto, ya, kayak gitu. Nah inilah. Sabtu Minggu ada cosplay. Oh ya itu. Beliau salah satu pelaku. Penggiatnya ya ini. Nah. Malam hari. Sore. Malam ya di Suroto. Ya. Nah inilah yang sebenarnya Pak Ika tadi sebut. Kalau dulu ya mungkin aneh begitu ada berpakaian seperti itu jalan-jalan di Kota Baru. Tapi sekarang itu sudah sangat kontekstual. Kalau kita itu melihat itu sangat kontekstual dan orang tidak akan melihat lagi itu sesuatu yang aneh. Tapi orang justru akan mengapresiasi. Nah inilah bagaimana kita itu bisa menciptakan ekosistem yang
saling mendukung semacam itu. Baik, terima kasih Bu Manggar. Dan ini mungkin yang terakhir untuk ketiga narasumber sekaligus sebagai closing statement yang saya mulai dari Mas Bagus dulu. Ya tadi sudah dijelaskan, Pak Aman sudah merespon, oh ternyata ini soal lalu lintas. Nah, Mas Bagus ingin beri closing statement apa terkait dengan ini? Ya, tentunya kami sebagai pelaku di industri kreatif, pertama-tama mengucapkan terima kasih bahwa Kota Baru sekarang diberi perhatian lebih. Ya tentunya untuk kebutuhan kami juga ya, membuat karya, membuat konten dan lain-lain. Terus kedepannya juga harapan kami melalui pemerataan spot-spot berikut yang tadi saya sebutkan, saya sampaikan tadi, seandainya dioptimalisasi lagi itu akan lebih indah lagi, terus lebih fungsional. Dan artinya gini, kalau teman-teman yang muda-muda ini aktivitasnya terus kemudian bikin kontennya jadi rajin, bikin karya jadi rajin, arahnya kemudian jadi lebih jelas gitu Pak. Jadi nggak cuma nongkrong-nongkrong aja, tapi terus jadi sebuah karya gitu. Dari banyak hal sih, maksudnya dari teman-teman skaters juga pasti kemudian merespon area itu, teman-teman dari street art juga bisa merespon, musis dari sepatu kalau itu Pak. Dari teman-teman musisi juga bisa merespon gitu. Begitu sih kalau dari Baik. saya. Ke Pak Ika, closing statement Pak. Ya, sebenarnya heritage yang paling lengkap itu ya Garden City of Kota Baru ini. Dan kalau kita bicara mengenai keberlanjutan, yang bicaranya adalah ekologi, ini warisan dunia yang memperhatikan ekologi. Nah, tapi untuk meyakinkan bahwa satu ekologi yang heritage ini, yang berupa Garden City ini, agar supaya berlanjut, maka harus masuknya ekonomi. Mau tidak mau, suka tidak suka, konteksnya sudah berubah. Mahal PBB-nya dan sebagainya, maka harus ada yang namanya fungsi cangkokan yang harus diredam, tetapi tidak boleh ditutup karena economical ini penting. Jadi balancing antara ekologi dan ekonomi. Tetapi dua hal itu harus untuk semua orang, mulai dari penghuni, masyarakat lain, anak kecil, penyandang difabel, developability, juga apa yang disebut tadi adalah video maker, arsitek, budayawan, atau orang awam, atau anak muda, semua harus bisa menikmati ini sehingga sebagai keadilan. Tiga itu adalah sebenarnya prinsip dari sustainability. Kalaupun hanya satu, mempertahankan hijaunya tidak ada unsur ekonomi, pasti lama-lama dijual. Gitu. Kira-kira itu. Jadi harus tiga-tiganya. Kira-kira makanan. Baik, ini sebagai gongnya Pak Aman. Closing statement lah. Iya, kalau Silakan, Pak. saya itu cuma satu kata. Iya. Mengamini beliau-beliau. Baik, terima kasih kepada Pak Ika Putra, Ibu Manggar, Pak Aman, dan Mas Bagus untuk waktu dan pencerahannya tentu saja. Dan para hadirin yang kami muliakan, kita sudah sampai di penghujung acara Dialog Nasional dan Bincang-Bincang dalam rangka menyambut serta memeriahkan launching Kota Baru, penataan pengembangan Kota Baru sebagai destinasi wisata. Dan saya akan menyapa para penonton, para pemirsa yang menyaksikan acara ini dari siaran live di jaringan Tribun. Anda kalau datang ke Jogja, jangan lupa ke Kota Baru. Dan Malam saya hari. mengutip puisi, ya, sedikit puisi ya. Katanya begini, Jogja itu terbuat dari, tidak urut ini Pak, Jogja terbuat dari pulang, rindu, angkringan, dan Kota Baru. Ya, kira-kira begitu. Sampai jumpa di Bincang dan Dialog Nasional berikutnya. Selamat malam. Terima kasih Pak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.